Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Talita Risandi dari kelas 10E2 nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan bab 8 tentang dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer masa kini telah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari desktop hingga ponsel pintar dan perangkat IoT. Namun, sejarah komputer dimulai jauh sebelum itu, sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Dengan ditemukannya abacus, perkembangan signifikan terjadi dengan rancangan komputer yang dapat diprogram oleh Charles Babbage dan pemrograman oleh Ada Lovelace. Mesin Turing, karya Alan Turing, menjadi dasar dari komputasi modern. Mesin ini adalah model abstrak yang mampu menyimulasikan logika algoritma dan berperan dalam pengembangan bahasa pemrograman dan teori otomata. Perkembangan komputer berlangsung terus dengan evolusi perangkat keras dan lunak secara dipacu oleh ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh penting seperti Al-Khwarizmi dengan temuannya algoritma. Sejarah ini mengajarkan bahwa teknologi berakar dari pemikiran dan konsep abstrak, dan teknologi selalu berkembang beriringan dengan kebutuhan manusia. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama ada aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan lunak tumbuh pesat sejak ditemukan komputer. Perangkat keras berkembang dari mainframe hingga perangkat mobile seperti smartphone. Diiringi dengan munculnya manufaktur, walau di Indonesia masih dominan perakitan. Perangkat lunak kini memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari komunikasi, edukasi, perdagangan, hingga hiburan. Model bisnis teknologi memungkinkan pertumbuhan pesat seperti terjadi di perusahaan besar seperti Apple, Microsoft, dan Google. Value dari teknologi menjadi alasan utama adopsi teknologi oleh masyarakat dan industri, baik untuk kenyamanan konsumen maupun keunggulan kompetitif bisnis. Perdagangan daring, super app, serta aplikasi perjalanan memperkuat transformasi ini. Di Indonesia, muncul ribuan startup dengan nilai valuasi tinggi unicorn seperti Gojek dan Tokopedia. Nilai valuasi ini mencerminkan potensi intelektual dan pemikiran inovatif dari para pendiri startup yang menyelesaikan masalah sosial dengan solusi digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap karya intelektual sangat penting karena hasil kreativitas memiliki nilai ekonomi dan sosial. Yang kedua, yaitu ada aspek hukum. Perangkat lunak sebagai hasil karya intelektual harus dihargai melalui perlindungan hukum. Sayangnya, karena bentuknya digital, perangkat lunak rentan terhadap pembajakan. Untuk memahami hak dan batasan penggunaan, penting mengetahui jenis lisensi yang digunakan. Jenis-jenis lisensi perangkat lunak mencakup: yang pertama ada lisensi komersial, mengharuskan pengguna membayar dan menaati aturan yang ketat. Yang kedua ada freeware, gratis tapi tetap memiliki batasan distribusi dan modifikasi. Yang ketiga ada open source, memungkinkan pengguna untuk melihat, mengubah, dan menyebarkan kode sumber. Yang terakhir ada domain publik, semua hak cipta dilepaskan bebas digunakan siapa saja. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang lisensi masih rendah, oleh karena itu penting memahami bahwa penggunaan perangkat lunak ilegal setara dengan melanggar hukum. UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan UU nomor 7 tahun 1904 tentang WTO mengatur perlindungan ini. Penggunaan software open source menjadi solusi murah dan legal untuk masyarakat. Kesadaran ini penting agar masyarakat menghargai hak cipta dan menjunjung etika dalam dunia digital. Informatika untuk masa depan. Informatika mendorong kreativitas dan imajinasi menjadi inovasi nyata. Banyak teknologi masa kini lahir dari ide-ide imajinatif di masa lalu. Kini saatnya generasi muda membayangkan peran komputer untuk membangun masa depan Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi arah pembangunan global hingga 2030. Menggantikan MDGs, SDGs menekankan pentingnya data untuk kebijakan yang cepat dan tepat, dan komputer memainkan peran penting dalam mengolah data. Gagasan Society 5.0 dari Jepang mengintegrasikan ruang fisik dan ruang cyber secara harmonis, menempatkan manusia di pusat inovasi dan teknologi. Dengan semangat ini, siswa didorong membuat ide bagaimana teknologi informatika bisa digunakan untuk mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan, adil, dan makmur pada tahun 2045.
Selanjutnya ada karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama, karir di bidang informatika. Di era digital, informatika menjadi landasan di hampir semua bidang pekerjaan. Profesi seperti sistem analis, front-end engineer, dan data scientist, hingga product manager terus berkembang. Prof. Peter G. Denning menyatakan bahwa profesi di bidang informatika memiliki ciri khas, fokus pada kebutuhan komputasi manusia, memiliki prinsip ilmiah, standar praktik dan kompetensi, serta etika profesional. Profesi di bidang informatika dibagi menjadi 3. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, contohnya keamanan sistem, rekayasa perangkat lunak, dan robotika. Yang kedua, ada profesi yang syarat dengan informatika, contohnya bioinformatika, layanan finansial, dan yang terakhir e-commerce. Yang terakhir, ada profesi yang memberikan dukungan TI, contohnya teknisi jaringan, helpdesk, pelatih IT. Beberapa posisi pekerjaan antara lain software engineer, web developer, database administrator, IT architect, mobile app developer, dan banyak lagi. Profesi ini terus muncul dan berubah mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Adopsi teknologi oleh perusahaan menciptakan banyak peluang kerja di bidang seperti analisis data, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan. Namun masih terjadi kekurangan talenta informatika termasuk di Indonesia. Untuk menyiapkan karir, siswa SMA dianjurkan aktif di komunitas IT, mengikuti pelatihan dan terus memperbarui kompetensi. Yang kedua, studi lanjut di bidang informatika. Informatika sebagai disiplin ilmu lahir dari matematika dan teknik elektro dan kini telah berkembang menjadi bidang tersendiri dengan banyak cabang ilmu baru seperti agri-informatika, bioinformatika, dan geoinformatika. Terdapat 5 pilar utama: sistem komputer, jaringan dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya. ACM dan IEEE telah merancang kurikulum untuk tingkat dasar hingga tingkat agar lulusannya kompeten dan siap bersaing di dunia global. Ada 5 program studi utama di tingkat perguruan tinggi. Adalah yang pertama ada computer engineering, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kedua ada computer science, teori komputasi, algoritma, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada information system, solusi teknologi untuk kebutuhan organisasi dan bisnis. Yang keempat ada information technology, solusi TI untuk organisasi dan kehidupan. Yang terakhir ada software engineering, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Perbedaan program studi tersebut dapat dilihat dari orientasi teoretis atau aplikatif dan keterhubungan dengan manusia atau perangkat. Standar kurikulum ini terus diperbarui oleh ACM dan IEEE bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama di dunia dan menjunjung etika dalam dunia digital. Sekian dari presentasi saya, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.